Yang pertama ialah tafsir Al-Quran Karim karya Mahmud Shaltut. Tafsir ini menjelaskan ternyata orang-orang munafik ini hanya terdapat dalam surah Madaniyah. Mereka digolongkan dalam manusia yang batinnya telah rusak, melebihi orang kafir. Mereka sebenarnya tidak mengimani Allah dan agama Nabi. Akan tetapi, mereka menampakkan diri di tengah kaum muslimin seperti orang Islam. Yang kedua ialah tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Dalam tafsir ini disebutkan bahwa perkataan kaum munafik hanya untuk mengelabui orang-orang mukmin. Yang ketiga ialah tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa nifaq ialah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Ibnu Katsir membagi nifaq menjadi dua jenis, yaitu nifaq keyakinan yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka, dan nifaq perbuatan, yaitu dosa yang sangat besar. Selanjutnya ialah tafsir Al-Azhar. Tafsir ini lebih memerinci lagi tentang sifat-sifat munafik. Tafsir ini menjelaskan bahwa orang munafik tidak bercahaya. Betapapun mereka diajak, diberi peringatan, ancaman azab, kehancuran dunia, dan siksa neraka di akhirat, mereka tidak pernah peduli karena hati mereka sudah dicap. Menurut tafsir Al-Azhar, munafik merupakan orang yang lebih berbahaya dari kaum kafir karena apa yang diucapkan oleh mulutnya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa sih pengertian munafik itu? Secara umum yang kita ketahui, munafik ialah orang yang raga bimbang dan terombang-ambing antara beriman pada lahirnya dan kafir dalam batinnya. Apa saja sih sifat-sifat munafik itu? Dalam Al-Quran banyak ayat yang membahas sifat-sifat dan karakteristik orang-orang munafik. Yang pertama, sifat keras kepala dan selalu membenarkan perbuatan mereka yang rusak serta membanggakan diri mereka saat mereka merasa aman untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, kebingungan, kegoncangan, ketidakstabilan dan kegoyahan dalam menjalani kehidupan dan terlihat jelas. Yang ketiga, mereka pandai bersandiwara atau bermuka dua. Mereka mengetahui kebenaran yang semestinya, namun hati mereka tidak menerima, sekalipun di luar mereka berpura-pura menerima. Yang keempat, mereka berbicara dengan mengandai-andai atau tidak sebenarnya. Munafik zaman Rasul dan modern. Bagaimana sih munafik pada zaman Rasul dan modern? Yang pertama, mengenai munafik pada zaman Rasulullah. Pada zaman dakwah Rasul, sudah banyak sekali dijumpai suku-suku besar dengan pemimpinnya. Risalah yang terbawa dalam tujuan Rasul telah nampak dan menyerang perasaan, membelah dan mendidih dalam jiwa, sehingga bila risalah itu melewati suatu kota, pastilah akan tersebar dengan begitu leluasnya. Lalu yang kedua, pada zaman munafik modern. Munafik modern ini banyak datang dari berbagai aspek kehidupan. Dalam skripsi Ibrahim Zaki disebutkan salah satu contoh dalam realitas kehidupan, yaitu seorang pemimpin. Banyak kita jumpai pemimpin-pemimpin yang mengobrol janji manisnya di depan khalayak ramai dengan kecerdasan dan kefasihan kata-katanya untuk mendapatkan respon serta dukungan. Selain itu, munafik juga berasal dari golongan orang-orang budayawan, cendekiawan, kiai seperti pada surat Al-Munafikun. Cara meminimalisir sifat munafik menurut tafsir Al-Maraghi. Bagaimana sih cara meminimalisir sifat munafik menurut tafsir Al-Maraghi itu? Yang pertama, menggunakan cara halus. Nah, cara halus yang dimaksud di sini yang pertama, saat bertemu kita palingkan muka dan jangan memberikan senyum atau sambutan. Hal ini akan membuat hati orang munafik cemas dan ketakutan. Cara yang kedua, memberikan nasihat dan peringatan tentang kebaikan dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka
Yang kedua, menggunakan cara keras. Cara keras yang dimaksud di sini adalah dengan cara yang membunuh. Di sini ada dua perbedaan pendapat tentang membunuh. Ada yang mengatakan menghilangkan nyawanya, dan ada juga yang berpendapat menghilangkan sifat-sifat munafiknya.